Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita jumpa lagi ya dalam mengembangkan multimedia pembelajaran interaktif menggunakan Articulator dan 3. Nah, kemarin kita sudah menambahkan atau membuat games dengan bermodalkan hotspot ya teman-teman ya. Dan kemarin mohon maaf nih, di video sebelumnya ini suaranya sepertinya agak rusak ya karena banyak noise dan mikrofonnya agak bermasalah. Nah, nanti akan ada beberapa mungkin yang bisa saya jelaskan secara ulang di video ini. Mudah-mudahan video yang kemarin masih bisa disimak. Oke, kita akan langsung saja teman-teman masuk ke bagian drag and drop ya. Jadi kita pakai yang, saya punya dua skema, kita pakai yang pertama dulu, di mana drag and drop itu adalah istilah tarik dan lepas ya. Nah, di bagian drag and drop ini ya, yang pertama kita akan membuat sebuah skenario di mana nanti ada sebuah objek atau di sini ada hewan-hewan air ya, yang tujuannya kita akan menarik dia untuk kita tangkap gitu ke dalam jaring. Nah, di sini saya sudah menyediakan komponen-komponennya agar menyingkat waktu ya teman-teman. Di sini saya ada 4 hewan ya, ada 2 ikan, 1 kuda laut dan 1 kepiting. Nah, di sini saya minta ikannya yang dimasukkan saja. Nah, tujuannya kita itu, jadi siswa itu bisa memasukkan semuanya, tetapi jawabannya benar hanya 2 gitu. Dan harus menjawab 2. Coba saya tulis di sini biar jelas ya semua. Oke. Nah, terus saya sudah menyediakan ininya dengan ditambahkan hotspot ya. Jadi hotspot ini bisa menjadi sebuah area yang menjadi tujuan dari si drop item ini ya. Nah, ini teman-teman ya, saya sesuaikan ini agar nanti dia gambarnya bisa masuk gitu ke dalam sini. Nah, silahkan teman-teman sesuaikan ya, apakah mau masukkan kardus dan sebagainya, itu sesuai dengan kebutuhannya teman-teman. Oke, dan di sini saya juga sudah menyediakan bagian submit teman-teman di layar berikutnya. Jadi kenapa saya tambahkan ya, karena yang di video sebelumnya ternyata teman-teman untuk bagian vform ini memang bagusnya sebenarnya bisa kita menghilangkan bagian kirim ya di player trigger dan kita pindah ke submit, tetapi kemarin ternyata untuk kasusnya hotspot itu nanti submitnya dianggap sebagai jawaban juga. Jadi ketika kita ngeklik objek jawaban, kita klik submit, dia akan berpindah indikatornya, sehingga kita harus pindahkan ke player dulu begitu. Nah, nanti saya akan tambahkan tutorialnya ya, bagaimana secara jelas memindahkan yang drag and drop yang kirim itu ke submit. Kemudian saya sudah menyediakan suara juga untuk salah dan benar ya gitu. Oke, selanjutnya teman-teman, bagaimana kita mengubah ini yang sudah kita siapkan ini menjadi games drag and drop. Nah, kita bisa masuk ke bagian slide ya, bagian slide, kemudian bagian insert ya, bagian insert kita akan convert to freeform ya. Nah, ini untuk fokus teman-teman yang sudah menyiapkan. Tapi kalau teman-teman mau yang dari nol gitu, belum ada isinya slide-nya, itu teman-teman yang di bagian slide terus freeform question ya gitu. Oke, kita ke insert, sekarang convert to freeform. Nah, sekarang kita mau apa? Kita mau drag and drop. Oke, kita klik di sini. Nah, ini tampilan form view-nya teman-teman. Jadi untuk drag and drop ini teman-teman bisa melihat ada bagian yang ini ya, ada drag item, drop item, dan satu lagi teman-teman bisa simak yang di kanan ya. Nah, jadi teman-teman bisa lihat indikator-indikator yang menyala. Oke, pertama drag item itu adalah objek-objek yang mau kita geser, jadi bisa kita geser gitu. Misalnya kita masukkan A ya, yang bagian A kita masukkan yang ini. Nah, teman-teman lihat di bagian kanan itu dia memberikan indikator bahwa kita lagi sedang memilih yang itu ya. Oke, kita masukkan, terus kita masukkan yang ini, masukkan gambar ketiga ya, kepiting dan ini. Nah, kemudian drop targetnya ini adalah tujuannya, berarti tujuannya adalah si kantong ini, tetapi saya pakainya ya hotspot, bukan gambar si kantongnya. Kenapa? Karena agar fokusnya ke bagian kantong yang
jaring ini. Nanti kalau teman-teman pakai yang gambarnya full kantong, nanti dia bisa nyasar tempatnya ke atas-atas ini ya. Jadi kita fokuskan ke hotspotnya. Jadi di sini drop targetnya teman-teman masukkan saja yang menjadi jawaban benar ya. Jadi small fish ini ya kita masukkan ke hotspot, dan small fish satu lagi kita masukkan ke hotspot. Jadi dua itu tidak ada drop targetnya, yang dua itu ada drop targetnya. Nah itu ya. Nah, kemudian teman-teman bisa menambahkan ini ya, correct dan incorrect. Nah, kemudian sebelum kita melanjutkan, kita setting bagian atas dulu teman-teman. Nah, kita klik bagian drag and drop option. Nah, ini terserah teman-teman ya. Ini ada tulisan return item to start point if drop offset. Jadi misalnya kita checklist, dia nanti objek-objek yang bisa kita geser ketika dia belum masuk ke dalam drop target ya atau hotspotnya, itu nanti dia akan balik lagi ke tempat semula. Nah, kalau misalnya uh, tidak kita checklist, dia nanti akan ditaruh dimanapun kita taruh gitu. Jadi bisa kemana-mana gitu. Terus yang kedua kita harus setting bagian ini ya. Nah ini terserah teman-teman juga, opsional. Jadi snap drop item to drop target. Jadi penempatan si drag itemnya ya itu di targetnya seperti apa. Stack itu nanti teman-teman akan ditumpuk secara acak ya. Jadi kadang ada yang di sini, ada yang di sini, ada yang di sini atau di tengah gitu. Kalau stack offset nanti dia akan ada di pinggiran. Kalau di snap to center itu nanti dia akan fokus ke tengah semua ya. Jadi tertumpuk di tengah. Kalau free nanti sesuai dengan kita naruhnya di mana. Nah, misal kita biasanya akan stack random. Satu lagi ada tile. Jadi tile ini akan dibikin dia itu tidak akan bertabrakan satu sama lain. Tapi saya pakai stack random ini. Terlalu rapih kalau tile. Oke ya. Nah, kemudian kita bisa setting lagi shuffle-nya ya. Yang bagian ini shuffle-nya kita setting jadi answer, jadi agar ini keacak. Kemudian yang ketiga adalah attempts-nya kita berikan 2 aja. Biar ada kesempatan 2 kali. Begitu teman-teman. Nah, ini tinggal kita review ya. Sorry. Ini ada suaranya. Tadi saya lupa mematikan bagian triggernya ya teman-teman. Nah, jadi ini ya, ini. Nah, ini bisa kita geser-geser semua nih, meskipun, dan ini teman-teman bisa masukkan semua ya. Bisa masukkan semua. Nah, gitu ya. Nah, tapi tinggal kita jawabannya mau yang mana. Misalnya jawaban yang salah dulu ya. Sini sama ini misalnya. Atau semuanya kita masukkan ya. Kita kirim. Nah, salah. Coba lagi, kita keluarkan. Nah, kita pilih jawaban yang benar, kita kirim. Nah, jadi begitu teman-teman. Ya, untuk bagian drag and drop yang satu ini. Oke, ya. Ini tadi sudah seperti itu. Jadi konsepnya simpel sekali teman-teman. Teman-teman hanya drag and drop saja, dan kalau misalnya teman-teman mau dibikin ada apa namanya poinnya menjadi kuis, ini teman-teman bisa setting ya bagian ini. Kemudian saya mau setting bagian sini ya. Kita mau lihat dulu. Ini kok ada beberapa ini ya. Nah, ini berhubung dia ini masih ada player triggernya, jadi kita akan matikan di bagian sini. Kita submitnya kita matikan. Nah, kemudian audio yang benar ini ya, audio benar ini kita akan pindahkan ke bagian layer benar ya teman-teman. Kita pindahkan di sini. Nanti kita akan buat dia memulai triggernya untuk play media di sini ketika timelinenya start. Itu. Oke, kemudian satu lagi kita akan memindahkan bagian yang salah itu ke sini ya. Berarti kita akan mengubah ini trigger kita play media di jawaban salah saat timeline start. Begitu juga dengan yang coba lagi ya, saya copy aja, kita duplikat, pindah layer coba lagi, kita paste. Nah gitu ya.
Nah, kemudian teman-teman, untuk slide yang submit yang benar dan salah, di sini tombol lanjutkannya saya akan jump to-nya, jangan jump to next slide, tapi kembali ke menu games. Ya, karena kita nggak melanjutkan gamesnya, tapi akan kembali ke menu games. Yang salah juga kita ganti ke jump to menu game. Gitu. Oke, itu teman-teman. Oke, apalagi yang harus saya setting? Oh iya, submitnya belum muncul ya teman-teman. Submitnya tadi belum muncul. Coba kita setting dulu ya, kita agak ke atas biar submitnya punya ruang ya, biar submitnya punya ruang. Oke, nah ini eh, cara agar submitnya muncul itu ya, akal-akalannya adalah kita akan membuat sebuah trigger di mana kita akan langsung show layer si submit itu. Jadi show layer submit, kapan timeline start ya. Jadi di sini ada langsung submit. Nah, kemudian untuk inputnya ya, karena tadi inputnya kita hapus ya, sehingga kita akan masukkan di bagian sini teman-teman. Bagian submit ini kita masukkan input, misalnya kita create new trigger. Jadi untuk memasukkan input kodenya seperti ini teman-teman, action terus submit interaction ya, submit interaction apa ya. Oke, ini sepertinya saya harus mengcopy paste ya, dia tidak bisa otomatis seperti itu ya teman-teman. Saya harus copy paste bagian ini. Kalau misalnya nggak bisa, ini berarti harus di bagian ini. Coba kita copy ke bagian submit, kita paste, dia unassigned submit interaction. Coba kita preview dulu aja ya. Kalau nggak bisa, nanti submitnya bisa untuk kasus selain hotspot itu bisa kita taruh di bagian luar ya, atau layer utamanya. Ya, coba kita keluarkan bagian ini. Saya akan keluarkan, kita biarkan bagian sini. Yang submit berarti triggernya perlu nggak? Nah, ini coba hapus saja lah ya. Kita hapus, kita tambahkan di bagian ini slide triggernya, berarti kita hapus saja. Ini kita copy, submit, kita paste. Nah, jadi ini tadi kita hapus. Kemudian submitnya kita hapus. Oke, kita coba ya. Coba kita masukkan yang benar. Oke. Oke ya. Bisa. Jadi berarti kasus hotspot memang harus di layer yang lain. Tapi kalau misalnya kasus untuk yang ini ya, kasus selain hotspot itu bisa ternyata teman-teman. Ya, kita lanjutkan, nanti lanjutkannya ke slide berikutnya. Ke menu ya. Oke. Jadi begitu teman-teman untuk yang bagian drag and drop ya. Kemudian kita akan lanjut ke skema berikutnya untuk bagian drag and drop, tapi aplikasinya berbeda. Jadi kita akan membuat puzzle ya teman-teman. Nah, saya di sini juga sudah punya bahan-bahannya teman-teman. Kita tinggal ini ya, kita tinggal ubah. Ini saya buat kotak ya teman, saya buat kotak. Jadi teman-teman kalau mau bikin kotak, mau bikin sesuai dengan seperti yang apa ya, seperti puzzle biasanya yang ada judul-judulannya gitu, itu terserah teman-teman ya. Nah, ini kita buat yang mudah saja, bikin misalnya kita seragamkan semua ukurannya jadi 150. Oke, ini 150 juga. Ini misalnya 150 juga. Dan ini 150. Oke. Kemudian kita bisa rapihkan dulu aja teman-teman ya, rapihkan susun saja dulu kayak gini ya, nggak apa-apa. Jadi nggak usah diacak dulu, kita agak pisah untuk jawabannya, nggak apa-apa begini. Saya kasih contoh dulu. Nah,
Kemudian ini boxnya juga kita buat 150 ya. Kemudian kita taruh di sini. Nah, box ini sebagai acuan dari si puzzle ini. Ini jadi kita copy saja, terus kita rapihkan ya. Nah, ini karena jadi penentu teman-teman, jadi pastikan kita merapihkan bagian ini ya. Nah, ini kita pakai CTRL biar beloknya tuh pelan-pelan. Dan kita bisa copy lagi ya ke bawahnya. Nah, ini apakah? Nah, ini ukurannya mirip. Oke, terus ini misalnya saya align aja ke kiri ya, biar sama. Kemudian saya geser pakai CTRL. Nah, oke. Tinggal satu lagi, kita bagian ini ya. Kita align ke bawah. Oke, insya Allah sudah selesai. Nah, begini aja teman-teman. Jadi sudah ini. Kemudian ini kan saya submitnya saya pindahkan dulu saja ke ya. Ini kita hapus aja. Oke. Ini kita delete. Nah, kemudian cara yang sama kita bisa insert teman-teman, kemudian kita convert ke freeform. Nah, kita drag and drop lagi. Ya, kita drag and drop lagi. Nah, caranya sama teman-teman, kita masukkan dulu bagian yang bisa digeser ya. Oke, yang D, C, B, A. Oke. Kemudian, nah, bedanya dengan yang tadi, kalau tadi bisa kosong, ini kita masukkan semua teman-teman. Ya, karena ini semuanya pas dengan tujuannya. Nah, ini teman-teman bisa pakai hotspot, bisa juga pakai objek seperti ini gitu. Tapi objeknya harus sama ukurannya. Ini misalnya kita D, yang D berarti kita taruh yang di bawah, yang C kita taruh yang di kiri bawah, yang B kita ditaruh kanan atas, dan yang A ditaruh di kiri atas. Ya, gitu ya. Oke. X. Oke. Nah, kemudian kita bisa setting ya. Di sini saya akan checklist teman-teman. Kalau di sini tidak random, saya akan snap to center ya, agar dia pas di tengah betul-betul ya. Terus kita oke. Terus kemudian kita shuffle agar gambarnya itu diacak. Kemudian saya atamnya saya kasih 2 aja. Gitu. Oke, kita balik ke slide view ya. Kita balik ke slide view. Nah, kemudian bagian yang fire trigger ini kita akan pindahkan ke submit. Jadi kita copy, kita klik submitnya, kemudian paste. Nah, yang lama kita hapus teman-teman. Ya, cara hapusnya berarti lewat sini ya. Lewat sini, terus submitnya dihilang. Oke, udah hilang belum? Oke, itu ya. Ini saya akan memindah si objek ini dulu, sepertinya audionya ya, agar nanti tidak deng-dong gitu ya. Nah, terus kalian di sini jam 2-nya kita ganti ke menu games. Terus kita pindahkan lagi audionya di bagian ini, salah ya, dan di bagian ini. Nah, ini ding-dongnya kita ganti ke menu games. Oke, coba kita preview dulu. Nah, ini kita sudah mengacak otomatis ya. Nah, nanti teman-teman tinggal menyesuaikan aja apakah mau di tempatnya diacak manual atau seperti ini. Nah, apa? Oke, kita coba masukkan. Nah, oke, terus coba kita submit. Oke, bisa ya. Coba kita buat yang salah. Oke. Nah, jadi begitu teman-teman untuk bagian drag and drop ya. Pada video kali ini kita akan melanjutkan di games terakhir ya, menggunakan pilih banyak itu, jadi konsepnya seperti pilihan ganda. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Akhir kala, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.